Assalamualaikum. Saya Dimas Haikal Ansari dari kelompok 4. Di sini ada Aulia Akbar, Anggi Melani, dan saya sendiri Dimas Haikal Ansari. Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh sampah. Let's go! Pencemaran air sungai. Wah, mengerikan bukan? Lihatlah bagaimana sampah bisa merusak lingkungan. Dan juga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari tentunya. Bukankah itu cantik? Kita menginginkan sungai yang indah seperti ini, bukan? Selanjutnya itu ada dampak pencemaran air sungai. Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan, keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Dampak lain dari pencemaran air sungai yaitu terjadinya banjir air sungai, timbulnya berbagai penyakit dari mikropatogen, sungai menjadi kumuh dan tidak sedap dipandang, dan berkurangnya ketersediaan air bersih, serta reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat. Penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air terjadi karena berbagai kegiatan manusia. Walaupun semua orang tahu bahwa air merupakan kebutuhan yang paling penting, namun masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungannya loh. Berikut penyebab pencemaran air sungai. Sampah. Sampah ini tidak hanya mempengaruhi pencemaran air lewat laut maupun sungai saja, namun bisa juga mencemari sumber air manusia dengan meresap ke tanah, sehingga sumber air tanah menjadi terkontaminasi sampah tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan agar sungai tidak tercemar? Berikut ini cara-cara melestarikan sungai. 1. Melestarikan hutan dari hulu sungai. 2. Tidak membuang air dan sampah ke sungai. 3. Menata agar tidak banyak bangunan dan tidak melakukan pengerukan pasir yang berlebihan di sungai. Yuk membuang sampah pada tempatnya. Malu loh sama kucing yang membuang sampah pada tempatnya. Mari mengenal jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada sampah organik. Sampah organik yang terdiri dari berbagai bahan organik. Sampah dengan jenis ini masih bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat loh. Nah, contoh sampah organik itu ada daun-daunan hingga sisa makanan yang masih dapat diurai kembali menjadi kompos. Yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik yang dibuat oleh proses mesin yang sangatlah sulit untuk diuraikan. Sampah anorganik membutuhkan pengolahan lagi agar bisa dimanfaatkan. Contoh dari sampah anorganik itu ada plastik dan kaleng bekas. Nah, contoh sampah organik dan anorganik. Sampah organik disebut sampah basah, sampah yang dapat terurai secara alami. Artinya bahan sampah tersebut dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Sampah organik dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti proses memasak, pertanian, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Sampah anorganik sering juga disebut sampah basah yang tidak mudah membusuk dan sangatlah sulit untuk diurai. Contoh sampah anorganik itu seperti plastik, kertas, botol dan gelas minum, kaleng, kayu, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang mempunyai kandungan bahan berbahaya dan beracun. Sampah dengan jenis ini membutuhkan pemrosesan yang lebih kompleks dan teliti. Sampah yang termasuk di dalam kategori B3 adalah sampah batu baterai ataupun bahan elektronik bekas lainnya. Selain itu, kita juga harus mengetahui jenis sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada sampah dari manusia. Manusia menciptakan banyak benda yang bisa menjadi sampah di kemudian hari. Akan tetapi, manusia sendiri juga menghasilkan sampahnya secara langsung. Salah satu sampah yang berasal dari manusia adalah limbah kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Limbah tersebut harus diproses secara kimiawi agar bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Yang kedua, berasal dari alam. Memang, sampah yang berasal dari alam termasuk salah satu proses yang berlangsung tanpa direncanakan. Salah satu sampah yang dihasilkan oleh alam adalah ketika buah-buahan atau dedaunan yang jatuh ke tanah
dan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya, berasal dari hewan. Hewan juga ternyata mempunyai sampahnya sendiri loh. Sama seperti manusia, ketika hewan telah mengonsumsi makanan, maka akan terjadi sebuah proses pembuangan kotoran. Kotoran hewan tersebut umumnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kandang karena sifatnya yang penuh akan nutrisi. Selanjutnya, ada sampah konsumsi. Mungkin ada banyak dari kita yang menyukai untuk memakan makanan all you can eat. Namun, nyatanya tidak semua makanan yang kita ambil habis termakan. Rata-rata, restoran bisa membuang sampah sisa konsumsi sekitar 10 kg dalam sehari. Sampah tersebut sangatlah mubazir dan bisa kita cegah dengan berhenti makan sebelum kenyang. Selanjutnya ada sampah hasil limbah radioaktif. Salah satu sampah yang paling berbahaya dan membutuhkan proses panjang adalah sampah hasil limbah radioaktif. Sampah jenis ini tidak akan bisa hilang dalam waktu yang singkat loh. Akan sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran sampah radioaktif, karena akan bisa mematikan lingkungan yang berada di sekitarnya. Jenis sampah berdasarkan sumber yang berikutnya adalah sampah industrial. Sampah jenis ini juga membutuhkan penyimpanan dan pengolahan yang sesuai, karena bisa sangat berbahaya apabila bocor dan mencemari lingkungan. Sampah industrial mempunyai kandungan yang tidak bisa hilang apabila tidak adanya proses pengolahan yang baik. Selain itu, kita juga harus bisa memilah sampah ya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan loh. Yuk cintai lingkungan kita. Jaga bumi, maka bumi akan menjagamu. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Hati-hati, lingkungan yang kamu pilih akan membentuk dirimu. Terima kasih.